Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami PGP Angkatan 8 Kabupaten Kuningan dengan saya Rosita Widiastuti dari SMA Negeri 1 Cilimus dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Naing Siti Aisyah dari SMK Negeri 5 Kuningan. Ya, saya Abung Firmansyah dari SMA Negeri 1 Cilimus, Kabupaten Kuningan. Kami akan menyampaikan video tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Oci. Iya, gimana nih kabarnya Pak Abung hari ini? Alhamdulillah kabar baik ya hari ini. Iya, Pak Abung, kemarin Bapak menyampaikan kepada saya bahwa hari ini ada jadwal coaching, betul? Iya, betul Bu. Jadi saya sekarang sudah membuat jadwal coaching dengan Bu Neng, Bu. Oke, bagaimana dengan persiapannya? Ya, yang pasti saya sudah membuat jadwalnya dengan menyediakan waktu dan tempat dalam pelaksanaan kegiatan coaching dengan Bu Neng. Ya, kebetulan pelaksananya secara daring, ya, agar secepatnya permasalahan yang dihadapinya dapat terselesaikan oleh Bu Neng itu, Bu. Oke, baik. Nah, sebelum nanti Bapak melakukan coaching, saya sebagai supervisor ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak yang nanti disesuaikan dengan rubrik apa? Rubrik supervisi apa ya? Ya. Supervisinya. Ya, pertama, mari kita diskusikan mengenai rubrik penilaian kompetensi inti coach yang nanti akan dilakukan pada saat pelaksanaan coaching. Bapak, pada kegiatan coaching nanti, saya akan menilai beberapa kompetensi inti coach yang sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah saya buat di sini. Yang pertama mengenai bagaimana Bapak bisa hadir penuh atau presence dalam pelaksanaan coaching. Kemudian yang kedua adalah bagaimana Bapak bisa mendengarkan coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Juga apakah kegiatan coaching ini sudah sesuai dengan Alutirta atau belum. Kemudian saya juga akan melihat bagaimana coachee merespon dan menanggapi pertanyaan coachnya. Dan yang terakhir nanti saya akan melihat apakah pelaksanaan coaching ini nanti sudah sesuai dengan prinsip-prinsip supervisi, yaitu menjalin kemitraan, menggali proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang digunakan selama pelaksanaan coaching. Nah, bagaimana Pak Abung? Apakah sudah siap? Siap, Bu. Insyaallah siap. Oke, baik Pak Abung. Pertanyaan pertama yang akan saya sampaikan adalah kompetensi inti coach apa yang ingin Bapak kembangkan? Saya akan mengembangkan kemampuan presence-nya terlebih dahulu, ya, kemudian Mhm. mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Seperti itu, Bu. Oke, baik Pak Abung. Untuk itu, bagian mana yang Bapak inginkan untuk saya amati nanti pada saat pelaksanaan coaching? Yang bisa diamati sepertinya bagian kompetensi mendengarkan aktif, Bu, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Nah, apa harapan Pak Abung dari hasil observasi yang kita lakukan bersama ini? Ya, saya sih berharap ya coach ini bisa saya bantu dalam memfasilitasinya dalam hal menemukan solusi dari permasalahannya. Kira-kira Oke, seperti itu. baik Pak Abung. Iya, demikian kegiatan prasupervisi ini sudah kita lakukan. Sekarang silahkan kegiatan Bapak lanjutkan dengan pelaksanaan coaching bersama Coci sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak sepakati bersama dengan Coci. Iya, baik Bu. Saya undur diri Bu. Iya, Mangga. Iya. Oke.
Assalamualaikum Bu Neng, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam Pak Bung. Alhamdulillah saya sehat. Iya, kemarin Ibu katanya ada yang ingin disampaikan ya? Kira-kira apa itu, Iya Bu? betul. Iya betul Bapak. Saya itu ingin menyampaikan sesuatu ya Pak. Semoga saya mendapat solusi nanti yaitu tentang permasalahan siswa saya di kelas, Pak. Jadi ada beberapa siswa yang ternyata belum bisa untuk bekerja sama ketika saya kelompokan. Jadi dia masih maunya dengan kelompok mereka gitu. Sedangkan saya ingin siswa dengan siapapun itu, minimal dalam sekelas itu mereka mampu untuk bekerja sama dan berkolaborasi. Oke, jadi kalau boleh saya ulang ya, jadi permasalahannya yang dihadapi oleh Ibu adalah adanya siswa yang mempunyai kelompok sendiri ya Bu ya, sehingga Betul. yang bersangkutan ini tidak dapat bergaul dengan siswa yang lain dalam pembelajaran. Ya, seperti itu ya kira-kira Bu ya. Iya, betul sekali Bapak, begitu. Ya, jadi kalau begitu yang menjadi indikator keberhasilan Ibu dalam sesi kita kali ini, ya dalam percakapan coaching kita kali ini, apa itu Bu? Indikatornya ya Pak, Iya. menurut saya indikatornya itu ketika saya mampu membuat siswa saya itu aktif dalam pembelajaran diskusi dengan siapapun itu kelompoknya Pak, agar membiasakan mereka nanti juga kan ketika kerja mereka juga mampu untuk berkolaborasi dengan siapapun gitu Pak. Oke. Kemudian menurut Ibu sendiri, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses kita coaching ini, Bu? Sepertinya 10 sampai 15 menit ya Pak ya, mudah-mudahan cukup. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Jadi mari kita manfaatkan waktu 15 menit ke depan ini untuk fokus membahas bagaimana cara membuat siswa aktif dalam diskusi, kemudian mampu bekerja sama dengan siapapun, bukan hanya dengan teman kelompoknya ya. Oke, jadi apa kita bisa memulai pembahasan kita kali ini, Bu? Siap Bapak, ayo kita Oke mulai. ya. Ya. Jadi kalau kita lihat posisi sekarang ya Bu ya, dari posisi Ibu sendiri, dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu dalam pencapaian tujuan yang Ibu katakan tadi? Skala 1 sampai 10 sepertinya saya ada di angka 5 deh, Pak. Karena, Hmm, sebagian sudah, sebagian lagi, nah siswa-siswa tertentu tadi itu yang memang belum mampu untuk berkelompok. Jadi sepertinya 5. oke. Nah, tidak masalah kalau untuk awal ya. Nah, kemudian mari kita lihat di sini apa yang menjadi kekuatan yang Ibu miliki ya dalam membuat seluruh siswa itu aktif dalam pembelajaran diskusinya. Sepertinya membuat game dalam pengocokan kelompok, supaya pembelajarannya menyenangkan, dan saya juga rasa itu adil, Pak, bagi semua siswa. Oke, jadi kita sudah mengidentifikasi kekuatan Ibu sendiri, ya. Kemudian di samping kekuatan juga pastinya ada hambatan ya, yang dapat menghalangi Ibu. Nah, kira-kira hambatan yang dalam menggerakkan siswa aktif itu dalam proses diskusinya itu apa, Bu? Hambatannya yang mungkin muncul itu siswa yang, tidak mau berkelompok itu memang tetap saja tidak mau gitu, Pak, untuk berkelompok dengan yang lain. Jadi tidak mau bekerja sama dengan yang lain, itu, Pak. Jadi susah ya, Bu ya. Jadi kalau itu dianggap Iya, hambatan, kira-kira kalau menurut Ibu sendiri solusinya bagaimana itu? solusinya, sepertinya ya, Pak, ya, saya, harus melakukan pendekatan individu kepada siswa-siswa itu. Kemudian memberikan arahan pada mereka supaya mereka tahu nih bahwa, penting gitu untuk
bekerja sama dengan semuanya, dengan siapapun. Karena tadi yang saya sampaikan di awal, ketika di dunia kerja itu kan harus mampu gitu ya Pak untuk berkolaborasi dengan siapa saja gitu. Ya, memang betul itu ya. Jadi harus mampu bekerja sama dengan siapa saja. Nah, dari Ibu sendiri, komitmennya terhadap rencana aksi ini, ataupun upaya pendekatan individu terhadap siswa tersebut seperti apa, Bu? Nah itu tadi Pak, sepertinya komitmen saya itu ya saya harus selalu berarti ya jangan bosan untuk memberikan arahan, bimbingan, tentang pentingnya bagaimana berkolaborasi, bekerja sama dengan semua siswa, untuk membiasakan mereka nanti itu, bekerja sama dengan siapapun juga. Nah, kira-kira ada yang pihak ataupun orang yang dapat dilibatkan dalam membantu ya Ibu melakukan proses tersebut, nggak, Bu? Iya betul Pak, ada Pak, ada. Wali kelas sepertinya Pak, wali kelas bisa membantu saya untuk bersama-sama memberikan arahan dan juga mungkin dari wali kelas itu saya bisa mendapatkan tambahan informasi apa gitu kan yang menjadi latar belakang mereka gitu. Jadi tindak lanjutnya yang akan Ibu lakukan setelah sesi coaching ini apa tuh? Sepertinya besok saya akan mulai melakukan pendekatan individu tersebut, kemudian mengajak ngobrol siswa-siswa tersebut itu untuk mengetahui alasan mereka. Nah, setelah pembicaraan kita kali ini nih, jadi tadi sudah diuraikan permasalahan Ibu, rencana Ibu, kemudian tindak lanjutnya. Kira-kira perasaannya sekarang bagaimana tuh? Ya Pak, alhamdulillah, sepertinya saya sudah bisa untuk mengidentifikasi kekuatan saya, kemudian tadi juga, Bapak bertanya hambatan, jadi saya tahu, oh kemungkinan hambatannya ini, solusinya juga seperti ini, dan saya jadi tahu juga harus mengajak orang yang bisa saya ajak kerjasama, juga langkah-langkah yang harus saya lakukan ke depannya seperti apa. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Iya, ya, ya bersyukur alhamdulillah ya jika Ibu sudah dapat menyimpulkan seperti itu, kemudian kegiatan coaching ini kalau seperti itu ya berarti bisa selesai ya. Karena Ibu sudah mendapat gambaran tentang solusi bagaimana cara mengaktifkan siswa dalam pembelajaran agar tidak hanya berkumpul dengan teman kelompoknya sendiri. Ya, Iya Bapak, alhamdulillah, saya sudah menemukan solusi atas permasalahan tadi yang saya masih bingung gitu ya Pak. Eee, Terima kasih banyak Bapak sekali lagi, karena Bapak telah membantu saya untuk melakukan coaching ini. iya sama-sama. Ya. Terima kasih juga Bu sudah mau terbuka dan juga memberikan gambaran ataupun kesempatan kepada saya dalam eh, percakapan coaching dengan Ibu ya. Jadi selanjutnya saya tidak sabar untuk dapat bertemu kembali di kesempatan yang lain untuk mendengar keberhasilan Ibu dalam mengaktifkan siswanya dalam pembelajaran. Siap Bapak, insyaallah. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bapak ya. Saya Ya, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Iya, eh, kalau Pak Abung, bagaimana pelaksanaan coaching tadi? iya Bu, Alhamdulillah pelaksanaan coachingnya dapat berjalan dengan baik dan lancar Bu. Iya, alhamdulillah ya kalau lancar. Nah, setelah tadi Bapak melaksanakan coaching, ada sedikit pertanyaan nih untuk Bapak. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan coaching tadi terkait indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Ya, tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan alur tirta, itu dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya. Kemudian saya juga menggali kemampuan coachingnya sendiri dalam mengidentifikasi kekuatan apa yang dimilikinya, kemudian hambatan yang akan munculnya seperti apa, solusinya,
orang yang akan diajak kerjasamanya, kemudian langkah-langkah yang akan coach lakukan, ya, serta kapan coach akan memulai rencana aksinya dalam mencapai tujuan coachingnya, ya, itu Bu. Oke, baik. Bapak, kalau saya perhatikan tadi Pak Abung ya sudah berhasil melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tadi juga saya sudah membaca catatan ya Pak ya di sini bahwa Bapak sudah menggunakan alur Tirta dengan baik pada sesi coaching. Terlihat dari tadi Bapak menanyakan, menggali menanyakan tujuan dari pelaksanaan coaching, kemudian Bapak mengidentifikasi masalah pada coach, kemudian mengarahkan rencana aksi apa sih yang akan dilakukan oleh coach, dan menemukan rasa tanggung jawab apa yang akan coach lakukan dalam mencapai tujuan coaching. Nah, jadi selain itu juga tadi saya memperhatikan Pak Apung pada saat melaksanakan coaching dan membuat catatan bahwa di sini saya mendapatkan catatan Pak Apung tadi sebetulnya sudah berhasil fokus, menyimak dan mendengarkan coaching. Berarti di sini Pak Apung sudah berusaha hadir penuh atau sudah mencapai kompetensi presence. Dan kemudian dari bagaimana cara Pak Apung menanggapi coach tadi, ini saya sudah melihat bahwa Pak Abung sebetulnya sudah memiliki nih kompetensi mendengarkan aktif. Kemudian Bapak juga telah menguasai kompetensi tadi ya, 2 kompetensi yang Bapak ingin capai di tujuan pembicaraan kita di awal tadi. Kemudian dalam menggali informasi juga Bapak telah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang menjadi kunci di sini dalam menggali kreativitas dan potensi coaching. Nah, jadi menurut pengamatan saya sebetulnya sudah berhasil ya Pak ya, apa yang Bapak inginkan dalam kegiatan supervisi ini, yaitu Bapak mampu mengembangkan kompetensi coach, yaitu kemampuan presence, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coach. Luar biasa sekali. Apa yang sudah Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan standar pelaksanaan coaching. Nah, bagaimana Bapak mendengar bagaimana perasaan Bapak saat mendengar ini? Ya, saya bersyukur ya, perasaannya saya lega ya, saya senang mendengar apa yang menjadi catatan-catatan dari Ibu sebagai supervisor pada saat saya melakukan kegiatan coaching ini ya. Jadi saya sangat bersyukur sekali Bu. Iya, baik. Sekarang bagaimana rencana yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, jadi rencana yang akan saya lakukan adalah saya akan terus mengasah kemampuan dan kompetensi coaching saya sesuai dengan alur cerita ya, supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi dan juga berbagi praktik baik mengenai pelaksanaan coaching kepada guru lain itu nanti akan saya coba laksanakan. Oke, menurut Bapak kapan waktu untuk memulai mengembangkan diri ini? Setelah kegiatan ini selesai, saya akan mempraktekkan coachingnya, ya, berbagi praktik dengan guru yang lain. Oke, kalau boleh saya tahu di mana Bapak akan melatih kemampuan coaching ini, Pak? Saya akan coba di sekolah dan juga di komunitas MGMP. Apakah dalam kegiatan ini ada pihak-pihak yang dapat membantu Bapak? Pastinya banyak ya. Jadi di sini yang pertama yang dapat membantu diantaranya adalah guru ya, yang punya pengalaman dalam coaching ataupun pernah coaching dengan saya sendiri Bu. Oke, baik Bapak. Pak Abung izinkan saya untuk mencatat semua hasil pembicaraan kita ini melalui form supervisi akademik ini. Kemudian masih ada pertanyaan dari saya. Apa yang Bapak dapatkan setelah proses supervisi ini? Ya, jadi yang saya dapatkan dari proses supervisi ini, ya saya mendapatkan pencerahan ataupun solusi dari permasalahan saya dan juga dapat meningkatkan kompetensi inti dari coaching. Ya,
Jadi saya ucapkan terima kasih Bu telah berkenan meluangkan waktu dalam kegiatan supervis ini sehingga saya lebih terbuka pikirannya dengan permasalahan yang saya hadapi. Iya, sama-sama Pak Abung. Semangat terus untuk mengembangkan dirinya. Siap Bu. Sepertinya saya tidak sabar. Iya, sepertinya saya tidak sabar mendengar keberhasilan Bapak nanti di sesi berikutnya. Sampai jumpa lagi dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bangga Bu. Pak Abung, Ya. sama-sama.